Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Muhammad Syafi'i. Saya akan mempresentasikan jawaban dari soal tugas besar Mekanika Tanah 1 dengan dosen Ibu Desiana Vidayanti, Universitas Mercu Buana. Soal nomor 1 tentang pemadatan tanah. Pengertian pemadatan. Pemadatan adalah penyusunan partikel-partikel padatan di dalam tanah karena ada gaya tekan pada permukaan tanah, sehingga ruang pori tanah menjadi sempit. Kondisi tanah atau tingkat kepadatan tanah dapat ditentukan dengan parameter tertentu, seperti void ratio, porositas, pool density, dan aerasi tanah. Mandang dan Nishimura 1991. Konsep pemadatan menambahkan berat volume kering dengan berat beban dinamis sehingga butiran tanah akan merapat dan mengurangi rongga udara. Lalu melakukan usaha secara mekanik agar butiran tanah merapat. Volume tanah akan berkurang dan diakibatkan volume pori berkurang, namun volume butir tidak berubah. Hal ini dilakukan dengan cara mengilas atau menumbuk. Tujuan dari pemadatan tanah adalah memperbaiki kuat geser tanah, yaitu menaikkan nilai kohesi dan sudut geser dalam. Lalu mengurangi kompresibilitas, yaitu mengurangi penurunan oleh beban. Lalu menurunkan permeabilitas, dalam hal ini mengurangi nilai K. Mengurangi perubahan volume tanah akibat perubahan kadar air. Yang terakhir, mengurangi sifat gembung susu tanah pada tanah lempung ekspansif. Tujuan-tujuan bisa tercapai apabila yang pertama, pemilihan bahannya sesuai, cara pemadatannya sesuai, pemilihan mesin dan jumlah lintasannya sesuai. Perihal kesesuaian ini penting sekali diterapkan karena jika salah satu saja tidak sesuai, dapat berpengaruh terhadap kualitas hasil proses pemadatan sendiri. Lalu ada pengujian laboratorium pemadatan tanah. Yang pertama ada SNI 1742-2008, cara uji kepadatan ringan untuk tanah. Yang kedua ada SNI 1743-2008, yaitu tentang cara uji kepadatan berat untuk tanah. Lalu yang ketiga SNI 0-1556, Standard Test Method for Density and Unit Weight or Soil in Place by the Sand, Kohn Method. Baik, ke soal perhitungan nomor 1A. Di sini ditanyakan sebuah data percobaan laboratorium untuk uji Proctor standar memberikan hasil-hasil sebagaimana tabel berikut. Di sini diketahui tabel berat tanah basah dalam cetakan dan kadar airnya. Lalu soalnya yang A, gambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum dan kadar air optimum tanah yang diuji. Yang B, hitunglah berat volume kering untuk kondisi zero air void. Jika GS-nya dia 2,67. Gambarkan kurva P-self-nya terhadap kadar air. Lalu yang soal C, gambarkan kurva dengan kandungan udara 10%. Yang soal D, jelaskan mengapa perlu dilakukan pengujian pemadatan laboratorium dan apa kaitannya antara pengujian laboratorium dan lapangan. Untuk soal yang E, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan suatu tanah. Baik, jawaban soal yang A. Gambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum dan kadar air optimum tanah yang diuji. Di sini untuk mendapatkan gambar kurva kepadatan, sampel tanah yang telah diuji perlu dihitung dahulu seberat volume basah, volume berat kering untuk mencari kurvanya. Untuk berat volume basah sendiri, rumusnya gamma sama dengan water per V. V-nya di sini 943,3 cm kubik. Lalu kita terapkan pada uji yang pertama, yaitu waternya dia di 2010, V-nya dia di 943,3, didapatkan hasil 2,131 gram per cm kubik. Berikut dengan uji 2, 3, dan 5, sama seperti uji nomor 1. Lalu berat volume kering atau gamma D sama dengan gamma per 1 plus water persen per 100. Di sini contohnya uji yang pertama, dia gammanya 2,131 dibagi 1 plus 12,8 per 100.
didapatkan hasil 1,889 gram per cm kubik. Berikut juga dengan uji 2, 3, 4, dan 5. Cara pengujiannya dia sama. Lalu dari perhitungan di atas didapatkan data seperti berikut. Uji standar Proctornya, kadar air uji 1 dia 12,8, uji 2 nya 14,5, uji 3 nya 15,6, uji 4 nya 16,8, uji 5 nya 19,2. Berat tanah basahnya, uji pertama dia 2010, uji 2 nya 2092, uji 3 nya 2114, uji 4 nya 2100, uji kelimanya dia 2055. Berat volume basahnya, uji yang pertama dia 2,131, uji keduanya dia 2,218, uji ketiganya dia 2,241, uji keempatnya dia 2,226, uji kelimanya dia 2,179. Dan berat volume keringnya, uji 1 yaitu 1,889, uji kedua 1,937, uji ketiga dia 1,939, uji keempatnya dia 1906, dan uji kelimanya 1,828. Lalu uji standar Proctor diketahui juga berat volume kering atau gamma D-nya, yaitu uji pertama 1,889, uji keduanya 1,937, uji ketiganya 1,939, uji keempatnya 1,906, uji kelimanya 1,828. Dan kadar airnya, uji 1 dia 12,8%, uji 2 nya dia 14,5%, uji ketiganya 15,6%, uji keempatnya 16,8%, dan uji kelimanya 19,2%. Nah, berikut grafik dari perhitungan soal yang A, yaitu berat volume kering atau gamma D dia yang mengarah ke sumbu Y, dan kadar air dalam persen dia yang mengarah ke sumbu X. Lalu berat volume kering dan kadar air optimum tanah terjadi di titik 1 dengan kadar air 15,6%. Maka gamma sama dengan min 0,007 X kuadrat plus 0,2124 X plus 0,3158 didapatkan hasil sama dengan 1,926 gram per cm kubik. Baik, kita ke soal yang B. Hitunglah berat volume kering untuk kondisi zero air void jika GS-nya sama dengan 2,67. Gambarkan kurva P self-nya terhadap kadar air. Diketahui GS-nya dia 2,67, W1-nya dia 12,8%, W2-nya dia 14,8%, W3-nya 15,6%, W4-nya 16,8%, W5-nya 19,2%. Gamma W-nya didapatkan 1 gram per cm kubik. Lalu kita terapkan pada rumus, yaitu gamma Z1 sama dengan GS kali gamma W per 1 plus water kali GS, didapatkan hasil 1,99 gram per cm kubik. Lalu untuk langkah selanjutnya rumusnya masih sama dengan yang pertama. Dari perhitungan di atas didapatkan data seperti berikut, yaitu diketahui kadar airnya dalam persen dan hasil dari HCF-nya. Kurva gamma HCF terhadap kadar air. Gamma HCF sendiri dia yang mengarah ke sumbu Y dan kadar airnya yang mengarah sumbu X, seperti yang kita lihat grafik di sini. Lalu untuk soal yang C, gambarkan kurva dengan kandungan udara 10%. Nah, di sini untuk mendapatkan gambar kurva degree of saturation perlu menghitung berat total terlebih dahulu. Jangan lupa sertakan nilainya 10%. Contoh berat volume basah di uji 1 dia 2,131, lalu uji keduanya 2,218, uji tiganya 2,241, uji keempatnya 2,226, uji kelimanya 2,179. Lalu berat kering volumenya uji 1 1,889,
uji 2-nya 1,937, uji 3-nya 1,939, uji 4-nya 1,906, uji 5-nya 1,828. Jadi total beratnya di uji yang pertama 14,12, uji 2-nya 4,26, uji 3-nya 4,28, uji keempatnya 4,23, dan uji kelimanya 4,11. Nah, di sini terdapat juga kurva dengan kandungan udara 10%, yaitu total berat volumenya dia mengarah ke sumbu Y dan kadar airnya yang mengarah ke sumbu X. Baik, jawaban soal yang A. Gambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum dan kadar air optimum tanah yang diuji. Nah, di sini untuk mendapatkan gambar kurva kepadatan, sampel tanah yang telah diuji perlu dihitung dahulu seberat volume basah, volume berat kering untuk mencari kurvanya. Untuk berat volume basah sendiri, rumusnya gamma sama dengan water per V. V-nya di sini 943,3 cm kubik. Lalu kita terapkan pada uji yang pertama, yaitu waternya dia di 2010, V-nya dia di 943,3, didapatkan hasil 2,131 gram per cm kubik. Berikut dengan uji 2, 3, dan 5, sama seperti uji nomor 1. Lalu berat volume kering atau gamma D sama dengan gamma per 1 plus water persen per 100. Di sini contohnya uji yang pertama, dia gammanya 2,131 dibagi 1 plus 12. Pengujian laboratorium pemadatan tanah. Umumnya ada dua tipe pemadatan di laboratorium. Yang pertama Proctor standar, yang kedua modified Proctor. Perbedaan keduanya adalah pada berat alat penumbuk dan tinggi jatuh tumpukan. Lalu, membuat kurva pemadatan yang merupakan grafik hubungan antara MDD dan OMC berdasarkan data-data pengujian di laboratorium. Lalu, benda uji dibuat dengan variasi kadar air yang berbeda-beda. Soal yang E, faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan suatu tanah. Yang pertama ada kadar air. Ia mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kepadatan yang dapat dicapai oleh suatu tanah. Lalu ada jenis tanah juga. Faktor lain yang mempengaruhi pemadatan adalah jenis tanah dan usaha pemadatan. Soal nomor 1B. Buatlah penjelasan tentang A. Jenis-jenis alat pemadat tanah di lapangan termasuk cara bekerjanya. Yang B. Bagaimana cara atau prosedur pelaksanaan pemadatan di lapangan termasuk aplikasi nilai kadar air optimum yang telah ditemukan dari uji laboratorium. Yang C. Bagaimana cara mengecek kepadatan tanah di lapangan pada tanah yang selesai dipadatkan. Baik, untuk yang soal A, jenis-jenis alat pemadat tanah di lapangan. Yang pertama di sini ada tamping roller. Alat pemadatan ini menggunakan shift foot, yaitu roda baja yang pada permukaannya terdapat gigi-gigi. Karena itu, tamping roller disebut juga dengan shift foot roller. Setiap unit alat ini memiliki satu roda atau lebih. Jika lebih dari satu, rodanya mempunyai lebar keliling bervariasi. Tamping roller bekerja dengan menggunakan metode pemadatan kneading atau permasan. Dengan pemadatan model ini, permukaan tanah diharapkan bisa dilalui tanpa banyak hambatan. Lalu di sini yang kedua ada vibrating compactor. Alat ini memiliki roda depan dari besi dan terdapat vibrator atau alat penggetar di dalam rodanya yang berfungsi menghasilkan getaran. Dengan adanya getaran, maka partikel yang lebih kecil akan mengisi rongga di antara partikel-partikel yang lebih besar. Dengan adanya tekanan statis, maka tanah akan padat dengan kekosongan minimum. Lalu yang ketiga dia ada segmen roller atau shift foot tire rollers. Alat ini merupakan mesin penggilas yang memiliki roda tersusun dari lempengan-lempengannya ke dalam tanah tidak terlalu dalam. Alat ini mampu memberikan efek pemadatan tanah pada bagian bawah. Selain itu, alat ini juga membantu menekan kelebihan air yang terkandung dalam lapisan tanah.
yang sedang dipadatkan, sehingga menjadikan tanah memiliki kepadatan yang maksimal. Baik, kita ke soal B, prosedur pelaksanaan pemadatan di lapangan. Di sini ada persiapan, pengamparan, pemadatan. Dalam persiapan sendiri, pada awal pekerjaan proyek, pihak kontraktor dan pelaksana tidak menyediakan alat-alat yang ringan saja, tetapi juga menyediakan alat-alat berat, karena sangat penting untuk mendukung kelancaran pekerjaan, apalagi pada proyek pembangunan jalan. Lalu ada proses pengamparan. Teknis pengadaan material. Sebelum melakukan pengamparan, dilakukan pengukuran elevasi dari ketebalan LPB dan LPA dengan memberi tanda pada patok sesuai ketebalan dari tiap-tiap lapisan menggunakan alat ukur waterpass. Pengamparan material adalah suatu proses menuang dan meratakan agregat lapis pondasi yang diangkut oleh dump truck. Lalu, teknis pelaksanaan pengamparan. Teknis pelaksanaan pengamparan lapis pondasi dimulai dari samping kiri dan kanan ke bagian tengah, kemudian dari tengah diampar lurus ke depan. Pekerjaan ini dilakukan dengan alat berat yaitu motor grader. Untuk jarak penghamparan, alat maksimal 50 meter. Selama proses penghamparan dan pemadatan dilaksanakan, tim surveyor akan melakukan kontrol terhadap elevasi timbunan. Yang ketiga ada proses pemadatan. Teknis pelaksanaan pemadatan dilakukan dari bagian samping saluran ke bagian tengah sampai ke existing jalan lama secara perlahan-lahan dengan jumlah 12-14 lintasan. Pada pekerjaan pemadatan lapis pondasi agregat, dipakai alat pemadat vibratory roller merek Hammer dengan berat 20 ton. Yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan pemadatan yaitu penghamparan yang agak berlubang, ada bebatuan besar atau kurang rata, perlu ditambahkan agregat material secara manual agar mendapatkan hasil padat dan merata. Yang kedua, setelah pekerjaan pemadatan dengan lintasan 7-8 kali, lalu material disiram dengan air secara merata sepanjang 600 meter dengan menggunakan dump truck berisikan air dalam tangki. Yang ketiga, kemudian disiram menggunakan alkon. Untuk kontrol pada sepanjang penyiraman air harus benar-benar terbagi rata dari awal penyiraman sampai akhir air harus benar-benar habis. Apabila masih tersisa, artinya kecepatan dari dump truck tersebut terlalu cepat, maka disampaikan kepada operator bahwa kecepatan dikurangi sebaliknya. Apabila sampai ke titik akhir penyiraman air di dalam truk habis, artinya kecepatan terlalu lambat. Yang keempat, setelah air merata di permukaan agregat yang sudah dipadatkan, kemudian agregat lapis pondasi dipadatkan lagi dengan vibratory roller sampai jumlah lintasan mencapai 14 kali. Lintasan secara merata dan padat kemudian dikontrol dengan alat ukur waterpass apakah ketebalan padat pertama sudah sesuai. Penyiraman air ini berfungsi untuk mempermudah material dipadatkan, dan karena rongga-rongga antara agregat akan terpadatkan dengan sendirinya dan saling mengunci, sehingga tidak ada rongga udara di dalamnya. Untuk soal yang B, aplikasi nilai kadar air optimum yang telah ditemukan dari uji laboratorium. Nilai kadar air optimum sangat penting dibutuhkan untuk mengurangi atau menghemat penggunaan volume air dan pemadatan tanah menjadi bagus. Nilai kadar air optimum juga berfungsi mengurangi penggunaan bahan bakar alat pemadatan tanah. Karena pemadatan tanah yang bagus, sehingga alat pemadat tanah tidak melakukan pemadatan tanah dengan durasi yang lama. Soal yang C, bagaimana cara mengecek kepadatan tanah di lapangan pada tanah yang selesai dipadatkan? Yang pertama, melakukan uji tes CBR atau California Bearing Ratio di lapangan. Pengujian CBR lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan nilai CBR langsung di tempat yang digunakan untuk perencanaan tebal perkerasan maupun lapis tambah perkerasan atau overlay. Lalu, pengujian CBR lapangan dilakukan dengan bantuan truk sebagai penahan beban penetrasi. Hal ini didasarkan atas kemudahan pengujian CBR di lapangan. Lalu, data CBR lapangan dilengkapi dengan data kadar air dan kepadatan sebagai data pendukung pada proses analis yang akan dilakukan setelah uji lapangan selesai dikerjakan. Baik, ke soal nomor 2 tentang tegangan efektif tanah. Soal 2A. Suatu lapisan tanah ditunjuk pada gambar di bawah ini.
Yang A, hitungan tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektivitas tanah pada posisi titik A. Yang B, gambarkan diagram tegangannya. Yang C, hitung tegangan total, tegangan pori air, dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A. Apabila mat naik sampai permukaan tanah, gambarkan juga diagram tegangannya. Yang D, hitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A apabila mat naik sampai 2 meter di atas permukaan tanah. Gambarkan juga diagram tegangannya. Lalu yang E, berikan analis terhadap hasil-hasil tersebut. Nah, berikut gambar dari soal nomor 2A. Diketahui PS-nya ada 2,7 megagram per meter kubik, N-nya dia 0,5, P-nya dia 2,0 megagram per meter kubik, gamma B-nya dia 9,8 kilonewton per meter kubik atau 1 megagram per meter kubik. Di sini mencari nilai E. Nilai E sama dengan N per 1 plus N. Dapatkan hasil dia 0,33. Lalu mencari gamma D. Gamma D sen sama dengan PS kali gamma W per 1 plus E. Didapatkan hasil 2,030 megagram per meter kubik. Lalu mencari gamma sen sama dengan PS plus E per E plus 1. Didapatkan hasil 2,278 megagram per meter kubik. Ke soal yang A. Elevasi muka air tanah berada di bawah permukaan tanah, maka tegangan totalnya di titik A sama dengan 16,616 megagram per meter persegi, seperti rumusnya di atasnya tersebut. Lalu tekanan air pori di titik A sama dengan Z kali gamma W. Z-nya itu dia 6 meter kali gamma W-nya dia 1,1 megagram per meter kubik. Di sini didapatkan hasil 6,6 megagram per meter persegi. Lalu tekanan efektif di titik A. Nah, tekanan efektif di titik A didapatkan hasil 10,616 megagram per meter persegi. Berikut tabel sesuai kedalaman. Contoh di kedalaman 2, tegangan totalnya dia ada 4,06, tekanan air porinya dia 0, tekanan efektifnya dia 4,06. Diketahui juga pada kedalaman 4 dan 8. Untuk yang B, gambar diagram tegangan. Nah, berikut gambar diagram tegangannya tersebut. Yang D, elevasi muka air tanah sampai 2 meter di atas muka tanah, maka tegangan total di titik A dia didapatkan hasil 19,112 megagram per meter persegi. Tekanan air porinya di titik A dia didapatkan hasil 10 megagram per meter persegi. Tekanan efektifnya di titik A dia didapatkan hasil 9,112 megagram per meter persegi. Tabel sesuai kedalaman. Kedalaman 2 meter, tegangan totalnya dia didapatkan 2 megagram meter persegi. Tekanan air porinya dia 2, tekanan efektifnya dia 0. Diketahui juga di kedalaman 6 dan 10. Berikut gambar diagram tegangannya. Untuk yang E, analisis pada hasil-hasil tersebut. Diagram poin B adalah diagram mula-mula sebelum mat dinaikkan. Penurunan muka air tanah akan menyebabkan penaikan pada tegangan efektif. Diagram poin C adalah diagram setelah mat dinaikkan, yang menjadikan mat adalah permukaan tanah, sehingga air masuk ke dalam pori-pori pasir yang baik menyebabkan jenuh sempurna pada bagian tanah ini. Kenaikan muka air tanah menyebabkan penurunan pada tegangan efektif. Diagram poin D adalah diagram setelah mat dinaikkan 2 meter dari permukaan tanah.
Penambahan air pada tanah akan menaikkan kadar air tanah sehingga menaikkan gaya tolak ukur antar partikel yang mendorong terjadinya pengembangan swelling pada tanah. Semakin cair suatu tanah, maka kekuatannya akan semakin menurun. Ke soal 2B. Suatu profil tanah terdiri dari 5 meter compacted sandy clay diikuti oleh medium dense sand setebal 5 meter. Di bawah sand ada lapisan compressible silty clay dengan tebal 20 meter. Muka air tanah mula-mula berada pada dasar lapisan pertama, pada 5 meter di bawah muka tanah. Kepadatan tanah adalah 2,06 megagram per meter kubik. Lalu P-nya 1,94 megagram, P-nya 1,22 megagram untuk masing-masing lapisan tanah tersebut. Yang A, hitung tegangan total, pori air, dan efektif pada titik pertengahan lapisan compressible silty clay. Yang B, hitung tegangan total, air pori, dan efektif pada titik tersebut jika muka air tanah turun 5 meter pada permukaan lapisan silty clay. Yang C, beri komentar tentang perbandingan kedua kondisi tersebut. Berikut gambar pada soal nomor 2B. Diketahui di sini air waternya dia 9,8 kN per meter kubik atau 1 megagram per meter kubik. Pasirnya dia P-nya 2,05 megagram per meter kubik, P saturasinya dia 1,94 megagram per meter kubik, E-nya dia 0,5. Lalu mencari nilai E. Nilai E sama dengan N per 1 plus N, didapatkan hasil 0,33. Lalu mencari nilai berat isi kering, didapatkan hasil 1,54 megagram per meter kubik. Lalu lempungnya dia 1,94 megagram per meter kubik. Yang A, tegangan total di titik X, didapatkan hasil 36,80 megagram per meter persegi. Tekanan air pori di titik X didapatkan hasil 15 megagram per meter persegi. Tekanan efektif di titik X didapatkan hasil 21,80 megagram per meter persegi. Tabel sesuai kedalaman. Di kedalaman 5 meter, tegangan totalnya dia 7,70 megagram per meter persegi. Tekanan air porinya 0 megagram. Tekanan efektifnya dia 7,70 megagram. Nah, berikut diketahui juga kedalaman 10 dan 20 meter. Untuk yang B, tegangan total di titik X didapatkan hasil 34,80 megagram per meter persegi. Tekanan air porinya di titik X dia 10,10 megagram per meter persegi. Tekanan efektifnya di titik X dia 24,80 megagram per meter persegi. Tabel sesuai kedalaman. Pada kedalaman 10, tegangan totalnya dia 15,40 megagram per meter persegi. Tekanan air porinya dia 0. Tekanan efektifnya dia 15,4. Yang ke C, kesimpulan. Tegangan efektif pada kondisi pertama atau A lebih besar dari kondisi yang kedua atau yang B. Besarnya nilai tegangan efektif tanah dipengaruhi oleh ketinggian muka air tanah yang berada di bawah permukaan tanah. Soal nomor 3 tentang aliran air dalam tanah. Soal nomor 3A. Di sini terdapat soal silinder horizontal yang berisi tanah ditunjukkan pada gambar berikut. Asumsikan L 10 cm, A-nya 10 cm persegi, dan delta H-nya 5 meter persegi. Elevasi muka air di tabung yang tinggi 5 cm di atas pertengahan silinder. Tanah adalah sand dengan nilai E-nya 0,68. Hitung tinggi tekanan, tinggi elevasi, dan tinggi energi total A, B, C, D, E. Jawaban yang 3A. Diketahui persamaan Bernoullinya, yaitu H sama dengan HP plus Z, di mana H-nya tinggi energi total, HP-nya tinggi tekanan, Z-nya tinggi elevasi.
Lalu diketahui juga gradien hidroliknya. I sama dengan delta H dibagi L, di mana I-nya gradien hidrolik, delta H-nya dia total kehilangan energi, L-nya dia panjang aliran air dalam tanah. Seperti grafik yang di samping ini. Lalu diketahui tabel juga titik A tinggi tekanannya 10 cm, tinggi elevasinya negatif 5 cm, tinggi energi totalnya 5, kehilangan energinya 0. Diketahui juga titik B, C, D, E. Kita ke perhitungan. Tinggi tekanan atau HP sama dengan HPA sama dengan 5 cm ditambah 5 cm sama dengan 10 cm. Tinggi tekanan HPB-nya dia 10 cm, tinggi tekanan HPC-nya 7,5 cm, tinggi tekanan HPD-nya dia 5 cm, dan HPE-nya 5 cm. Lalu tinggi elevasi. Dalam kelima titik ini didapatkan tinggi elevasinya negatif 5 cm. Jadi total tinggi diketahui juga, total tinggi yaitu H sama dengan HP ditambah Z. Jadi di HA nya didapatkan hasil 5 cm, HB nya 5 cm, HC nya 2,5 cm, HD nya 0 cm, dan HE nya 0 cm. Kita ke soal 3B. Gambarkan jaringan aliran untuk rembesan di bawah suatu struktur seperti pada gambar berikut dan hitunglah besarnya rembesan jika koefisien permeabilitas tanah adalah 5 kali 10⁻⁵ meter per detik. Lalu soal yang B, berapakah gaya angkat uplift pada dasar struktur? Baik, kita ke jawabannya. Yang A, gambar jaringan aliran. Diketahui K-nya seperti ketentuan di soal 5 kali 10⁻⁵ meter per detik. Hanya dia 3 meter, NF-nya dia 4 bagian, ND-nya dia ada 7 bagian. Untuk besarnya rembesan dapat dihitung sebagai berikut. H sama dengan K kali H kali NF per ND. K-nya itu 5 kali 10⁻⁵, dikali H-nya itu 3, dikalikan NF-nya itu 4 per ND-nya 7. Nah, didapatkan hasil H-nya 8,57 kali 10⁻⁵ meter kubik per detik per meter. Lalu yang B, berapakah gaya angkat uplift pada dasar struktur? Penyelesaiannya di sini yang A pressure head. Di titik H, di titik A HA-nya dia didapatkan hasil 4,93 meter. Di titik B, HB-nya dia 4,36 meter. Di titik C, HC-nya dia 3,79 meter. Titik D, HD-nya dia 3,22 meter. Titik E, dia HE-nya 2,65 meter. Titik F-nya HF-nya dia 2,08 meter. Yang B ini uplift pressure. HA-nya H titik A kali gamma W. Nah, di sini didapatkan hasil untuk HA-nya dia 4,93 ton per meter kubik, HB-nya dia 4,36 ton per meter kubik, HC-nya dia 3,79 ton per meter kubik, HD-nya 3,22 ton per meter kubik, HE-nya dia 2,65 ton per meter kubik, dan HF-nya dia 2,08 ton per meter kubik. Berikut grafik pada gaya angkat upliftnya. Baik, sekian presentasi jawaban soal tugas besar mekanika tanah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.